Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ba'atha rasulahul mustafa wa nabiyahul mujtaba Muhammadanilladzi anara bihi duja wa akhraja bihin nasa min dhulumatil kufri wasyirki ila nuri wal huda man ata'ahu wattaba'ahu ihtada wa man asahu faqad dhalla wa ghawa. Asyhadu an la ilaha illallah wahdah la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Sallallahu ta'ala alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katsiran katsira. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim ba'da a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa idza sa'alaka 'ibadi 'anni fa inni qarib al-ayah. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ma min muslimin yad'ullaha 'azza wa jalla bi da'watin laisa lahu biha ithmun wala qati'atu rahimin illa a'tahu Allahu biha ihda thalathi khisalin imma ayu'ajjila da'watahu wa imma ayyadakhira lahu fil ukhra wa imma ayyasrifa anhu minas su'i mithlaha atau kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala sampai hari ini, malam ini Allah masih berikan kita nafas untuk menghirup di dunia ini sehingga kita bisa mengerjakan amal-amal ibadah soleh, kemudian kita bisa mengerjakan khususnya di bulan Ramadan salat tarawih dan qiyamul lail. Bahwasanya ini adalah karunia dari Allah. Karena Rasulullah SAW di bulan Rajab sudah senantiasa berdoa. Senantiasa kita ketahui doa Rasulullah SAW supaya sampai di bulan Ramadan ini. Dan alhamdulillah kita telah disampaikan oleh Allah di bulan Ramadan ini. Dan kita harus senantiasa bersyukur dan kita gunakan semaksimal mungkin. Sebisa mungkin kita beramal soleh di bulan Ramadan ini. Karena tidak tahu di antara kita ada enggak di antara kita yang akan sampai lagi dan menjamin sampai lagi Ramadan tahun depan, enggak tahu. Kita gunakan semaksimal mungkin. Dan rahmat Allah Subhanahu wa taala, kita ketahui bahwasanya di bulan Ramadan ini doa-doa kita diijabah, akan makbul. Baik kita berdoa mengenai perkara apapun, tapi dengan tata cara yang betul, dengan adab-adab yang betul. Jadi tidak asal berdoa, ada tata caranya. Jelas Allah Subhanahu wa taala firmankan, ketika hamba-hambaku meminta kepadaku, wa idza sa'alaka ibadi anni, ketika menanyakan tentang aku, bagaimana jawabannya? Fa inni qarib, aku ini dekat. Maksudnya apa? Ketika kita berdoa yakin Allah Subhanahu wa taala akan kabulkan. Ud'uni astajib lakum, berdoalah kepadaku pasti aku akan kabulkan. Cuman kita ini suka enggak berdoa dengan serius. Bukan asal-asalan, dengan adab, dengan tata cara yang benar. Itulah yang harus kita pertanyakan. Karena perkara dunia, perkara akhirat, kalau kita berdoa yakin Allah kabulkan, itu sudah janji Allah. Cuman tata cara kita yang benar. Rasulullah SAW bersabda, "Ma min muslimin", tidak ada seorang muslim ketika dia berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan satu doa atau mungkin banyak doa, laisa lahu biha ithmun, dan tidak ada satu dosa ketika dia berdoa. Itu syaratnya. Kalau kita berdoa jangan ada dulu dosa. Kan?
Kalau kita ada hubungan hablum minanas, kita berdosa kepada orang lain, minta maaf dulu kalau kita ingin dikabulkan doa kita. Kemudian kita ada dosa dengan Allah, istighfar dulu, mohon ampun. Kemudian yang kedua syaratnya wala qati'atu rahimin. Dan orang tersebut, muslim tersebut tidak memutuskan silaturahim. Kalau kita memutuskan silaturahim, jangan harap doa-doa kita akan dikabulkan. Baik kita, saudara-saudara kita, kerabat kita yang mungkin naudzubillah kita pernah mengatakan kepadanya, aku tidak mau bersilaturahim lagi kepadamu sampai 7 keturunan. Naudzubillah, contoh. Tuhan, saking kesalnya, cepat perbaiki hubungan silaturahim kita dengan saudara kita, apalagi dengan orang tua kita, anak kita. Perbaiki hubungan silaturahim kita. Maka Allah janjikan, Allah akan memberikan, mengabulkan doa hamba muslim tersebut. Tapi di situ ada 3 pilihan. Imma ada kalanya doa tersebut cash langsung diberikan oleh Allah di dunia. Itu. Kemudian yang kedua, imma ada kalanya doa tersebut ditabung sebagai pahala di akhirat. Jadi berdoa tidak ada ruginya, kan? Pasti menjadi kebaikan. Kemudian yang ketiga, ada kalanya doa itu menjadi benteng atau penghapus dosa-dosa yang kita kerjakan. Hadirin rahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi yuk kita berdoa dengan tata cara yang benar, jelas adab-adab berdoa. Yang pertama adalah bagaimana kita ada pujian dulu kepada Allah, Ar-Rahman, Ar-Rahim, minimal alhamdulillahirabbil alamin, itu bagian dari pujian juga, kan? Baca kalau bisa Asmaul Husna semuanya, sana puji Allah. Kemudian kita bersolawat, gitu. Ada berdoa tuh. Karena solawat akan membukakan pintu langit, sehingga doa kita tuh sampai kepada Allah. Kemudian tadi kita beristighfar kalau kita memiliki dosa diri kita kepada Allah, minta ampun dulu, kan? Kemudian ingat kalau kita pernah memutuskan silaturahim, kita sambungkan dulu. Baru yakin setelah itu pasti doa kita akan dikabulkan. Tapi tadi dengan 3 pilihan tadi. Baik, kita tidak ada ruginya kalau kita terus berdoa, apalagi di bulan Ramadan ini makbul. Kita bangun jam 2, jam 3, berdoa dulu tahajud 2 rakaat, insya Allah minta sama Allah. Orang naudzubillah stres asbab urusan dunia karena dia tidak pernah taqarrub kepada Allah. Dia hanya mementingkan perkara yang zahir, yang masuk oleh akal dia. Ini jelas keliru, kan? Sesuatu hal yang perlu kita ikhtiari, kita ikhtiar, kan? Sebagai laki-laki ikhtiar cari nafkah untuk istri dan keluarga. Istri membantu cari nafkah keluarga, bagus seperti Siti Khadijah, kan? Itu Islam. Islam itu begitu indah. Doa-doa kita tidak ada seorang muslim yang mana dia stres asbab perkara dunia, tidak ada, yakin karena punya Allah. Ayo kita rajin-rajinlah berdoa, apalagi di bulan Ramadan dengan penuh keyakinan insya Allah hajat-hajat kita akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu fikum. Yang baiknya mutlak dari Allah, yang kelirunya dari diri saya pribadi. Saya beristighfar, mohon ampun pada Allah Subhanahu wa taala. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.